Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dan RNA. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan ini dari arah 5 ke 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Selanjutnya, proses yang kedua adalah translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Yang pertama adalah daerah A atau aseptor site, yang kedua adalah daerah P atau peptidyl site, dan yang ketiga adalah daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi,
Asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan berlangsung berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai rilis faktor. Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.